الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan makharijul huruf. Kita sudah membahas beberapa makhraj dari makhraj lisan. Kemarin kita membahas dari pangkal lisan ada huruf qaf dan kaf. Kemudian dari tengahnya ada jim, shin dan ya. Dan untuk mempermudah agar antum lebih paham dan lebih mudah untuk membenarkan, di sini ada gambar dari makharijul huruf. Nah, baik, insyaallah. Jadi itu adalah gambar dari posisi tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, yang insyaallah dengan gambar tersebut kita lebih paham dan juga lebih terbantu untuk membenarkan cara pengeluaran huruf-huruf hijaiyah di mulut kita. Kita lanjutkan. Kita telah membahas dari makhraj lisan. Yang pertama aqsal lisan. Bisa dilihat di situ aqsal lisan. Yang keluar dari situ adalah qaf yang pertama, yaitu dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak atau langit-langit yang di belakang. Bisa diperhatikan di gambar. Ya. Kemudian yang kedua huruf kaf. Makhrajnya sama-sama dari aqsal lisan, hanya saja yang huruf kaf dia lebih ke depan makhrajnya, atau pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak dan langit-langit keras di antara keduanya. Bisa kita dapatkan bahwa huruf kaf makhrajnya dia lebih maju ke depan atau lebih keluar dibandingkan dengan huruf qaf. Ya. Kita juga telah membahas huruf yang keluar dari bagian tengah lidah. Huruf jim, shin dan ya. Ya. Ketiga huruf ini makhrajnya sama, hanya saja sifat yang berbeda. Bisa antum perhatikan di situ posisi masing-masing huruf, posisi lidah pada masing-masing huruf berbeda-beda. Tapi kesamaannya satu, yaitu apa? Semuanya keluar dari tengah. Ya. Nah, adapun jim dia makhrajnya rapat. Bisa antum perhatikan makhrajnya dia rapat, pertemuan antara bagian tengah lidah kepada langit-langit rapat. Aj, ja, begitu. Ketika kita tidak merapatkannya atau kita memberikan celah, maka akan keluar huruf jim yang salah, huruf jim yang mahmus, yang disertai dengan udara, dengan keluarnya banyak dari udara. Aj, dan ini adalah kesalahan. Ja adalah ja, ya, yang benar adalah ja dengan merapatkan makhrajnya. Aj, ja, aj. Nah, adapun huruf shin dan ya, dia tidak rapat makhrajnya. Dia ada celah di antara lidah dan langit-langit, ada celah, sehingga sifatnya bukan syiddah, namun lawan dari syiddah yaitu rakhawah. Ash mengalir, suaranya mengalir. Kalau jim tadi suaranya tertahan, tidak bisa kita teruskan lagi. Ya, adapun shin bisa, bisa kita panjangkan. Maka kita bisa fahami bahwa huruf shin dia makhrajnya tidak rapat dan dia memiliki sifat tafasyi, yaitu apa? Intisyarus saut,
intisyarul hawa, menyebarnya udara di mulut. Ash. Maka mulut terpenuhi oleh udara milik huruf shin ini. Ash. Ya. Jadi salah kalau kita tidak menyebarkan udara. Kita mengucapkan as. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah ash. Nah. Adapun ya, dia hampir sama dengan huruf shin, yaitu sama-sama tidak rapat makhrajnya, ya. Tetapi dia tidak memiliki sifat tafasyi. Kalau kita berikan sifat tafasyi maka menjadi shin. Aish, ya. Ya. Naam. Itu makhraj dari wasatul lisan. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, makhrajul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alif wa ukhtaha wa hi huruf maddin al hawa'i tantahi thumma li aqsa al halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsa al lisani fawqu ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا. Jadi sudah berapa makhraj yang kita pelajari? Berapa makhraj? 1 al-jawf, 3 di al-halaq, kemudian 2 di lisan, yaitu aqsal lisan, atau 3 aqsal lisan yang bertemu dengan langit-langit lunak dan aqsal lisan yang bertemu dengan langit-langit lunak dan langit-langit keras, huruf qaf dan kaf. Kemudian wasatul lisan. Maka kita telah berapa huruf yang telah kita pelajari? Berapa makhraj? 11 huruf. Dan berapa makhraj? Al-jawf, kemudian di aqsal lisan ada 3, di al-halaq ada 3, kemudian aqsal lisan yang bertemu dengan al-halaq al-lahmi, yaitu huruf qaf, kemudian aqsal lisan yang bertemu dengan al-halaq al-lahmi wal-azmi, huruf kaf, kemudian wasatul lisan. Berapa makhraj? 7 ya. 7 makhraj. Maka kita akan mempelajari 10 yang lainnya. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan aqsal lisani fawqu thumma al-kaf wa asfalu wal wasṭu fajimu ash-shin ya wad-dadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha wal lamu adnaha limuntahaha. Datang setelah huruf jim, shin dan ya huruf dad. Beliau berkata wad-dadu min hafatihi. Huruf dad dia keluar dari hafatihi, dari sisinya, yaitu sisi lidah, ya. Idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha, yaitu dengan mempertemukan sisi lidah ini kepada adras, gigi geraham atas, baik dari sisi kanannya maupun dari sisi kirinya, ya. Misalkan ini lidah, maka makhrajnya huruf dad adalah dari sisi kanannya maupun dari sisi kirinya atau kedua-duanya sekaligus. Namun yang lebih mudah adalah kita memilih salah satu dari kedua sisi ini, ya. Sisi ini salah satu dari keduanya kita tempelkan kemana? Dinding geraham atas, ya. Kita punya geraham di sini yang dia bentuknya begini, ya. Maka sisi lisan tadi kita tempelkan kepada dinding gerahamnya, ya. Bukan kepada geraham yang bawah, bukan juga dinding yang di baliknya. Tidak bisa seperti itu. Yang benar adalah dinding yang dalam atau sekitar gusi, yaitu antara geraham dan gusi. Disitulah tempat menempelnya lidah, bertemunya sisi lidah dengan geraham. Bisa dilihat di gambar, itu ada titik-titik warna apa? Warna ungu, ya. Kemudian ada titik-titik warna kuning. Nah, di tempat yang ungu itu adalah tempat ad-daghat wal-ittika, tempat menekan dan bersandar, ya. Jadi itu adalah inti dari makhraj huruf dad, yaitu kita tekankan lidah
kepada sisi lidah kepada dinding geraham atas, ya. Dan bersamaan dengan itu ujung lidah juga dia bersentuhan, ya, dengan ujung langit-langit. Di situ ada titik-titik warna kuning, ya. Nah, jadi semuanya adalah makhraj dari huruf dhad, namun yang menjadi inti dari makhraj huruf dhad adalah dari sisinya, ya. Al, coba semuanya al, ya. Bisa kita pilih dari kanan atau dari kiri, mana yang paling mudah untuk kita. Jangan langsung mencoba dua-duanya karena ini susah, ya. Tidak semua orang bisa. Al, al, al. Jadi proses keluarnya adalah, ya, al, pertama kita pertemukan sisi lidah dengan dinding geraham atas. Kemudian kita keluarkan suara kita, ya, dengan udara, suara dengan udara otomatis. Setelah keluar ke mulut, dari tenggorokan ke mulut, udara tadi dia mendorong lidah, ya. Karena huruf dhad adalah huruf yang besar, huruf yang kuat, otomatis suara yang keluar juga adalah suara yang kuat. Maka suara yang kuat tadi dia mendorong lidah ke depan sedikit. Al, ya. Jadi begini, bisa kita ibaratkan dengan tangan kita, ya. Pertama kita mempertemukan sisinya dengan dinding geraham atas dengan menekannya. Kemudian kita keluarkan suara dan kita gerakkan lidah ke depan sedikit. Al, ya. Al, begitu. Al. Nah, huruf dhad adalah huruf yang paling susah dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Namun insyaallah dengan latihan dan ketekunan kita akan mendapatkan huruf dhad yang benar. Kita juga dulu waktu belajar butuh waktu yang lumayan lama untuk membenarkan huruf dhad. Tapi kalau kita sudah paham makhrajnya, kita bisa membayangkan, insyaallah kita akan bisa walaupun dengan proses yang butuh latihan yang banyak dan juga ketekunan, ya. Setiap hari latihan. Al, ya. Kalau kita sudah paham makhrajnya, maka kita sudah punya kunci untuk membenarkan huruf ini, huruf dhad ini, untuk mendapatkan huruf dhad yang benar. Al, ya. Jadi kesalahan kita, kebanyakan kita mengucapkan dhad dari depan, ya. Al, kita tekankan lidah di depan, ini salah. Yang kita tekan adalah di gerahamnya. Adapun di depan dia hanya menyentuh saja, tidak menekan, ya. Al, bisa kita perhatikan di gambar ada di makhraj huruf dhad ada titik-titik warna ungu, ya, itu di geraham dan juga di gusi sekitar geraham. Kemudian ada titik-titik warna kuning, ya, itu di ujung langit-langit sebelum gigi seri, ya. Maka yang ungu itu adalah tempatnya lidah menekan, adapun yang kuning dia tempatnya lidah menyentuh saja. Jangan dibalik, ada sebagian kita atau kebanyakan dari kita mengucapkan huruf dhad hanya dari ujung langit-langit saja. Dan ini bukan huruf dhad, akan tapi ini huruf dal. Huruf dal yang ditebalkan. Do, ya, salah. Do. Yang benar do. Coba semuanya. Al. Naam, al. Dan perlu perhatikan juga bahwa karena huruf dhad makhrajnya bukan di depan mulut atau di bibir, maka yang paling sempurna adalah kita tidak menggunakan bibir untuk mengeluarkan huruf dhad dengan memajukan keduanya. Ya, ini tidak sempurna. Yang paling sempurna adalah kita tidak mendhammahkan mulut atau bibir, ya. Jadi ketika kita mendhammahkan
maka sama aja kita memberikan harakat dhammah pada huruf ini walaupun tidak sempurna. Maka yang lebih sempurna, yang lebih benar adalah kita tidak mendhammahkan bibir. Ad, ya, ad, 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 bukan ad, ad. Nah, perlu latihan yang banyak, ya. Perlu sering-sering berlatih dan berolahraga mulut gitu. Nah, jadi kita ulangi di mana makhrajnya huruf dhad. Saya bisa jelaskan? Nah, dengan dinding rahim atas. Kemudian ujungnya bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit. Ya, proses keluarnya adalah dengan apa? Menekankan sisi lidah, ya, tepi lidah kepada dinding rahim atas, kemudian memajukan sedikit lidah ini ke depan, ya. Naam. Ad, sehingga ujung lidahnya dia bertemu dengan daerah yang diwarnakan dengan warna kuning di gambar itu, ya. Dan bergeraknya lidah ke depan ini adalah karena disebabkan oleh udara yang besar yang keluar, ya. Ad, perhatikan ad, ad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, waladdallin. Naam. Insyaallah difahami ya makhraj huruf dhad. Naam. Ini makhraj huruf dhad. Ad, 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 ya. Kemudian Ibnu Jazari melanjutkan, ad-dhadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara amjunnaha wal lamu adnaha limuntahaha. Jadi huruf lam dia makhrajnya dari adna, taraful lisan. Adnaha di sini dia kembali kepada maksudnya taraful lisan, ya, ujung lidah, ya, ini ujung lidah kita. Atau maksud beliau adalah hafatul lisan, adna hafatul lisan, ya, adna hafatul lisan. Tadi kita katakan ada hafatul yumna sisi kanan, ada hafatul yusra, dan di sana ada adnal hafah, ya. Jadi huruf lam keluar dari adna hafatayil lisan, seperti bisa dibaca di situ, adna hafatal lisan ila muntaha tarafihi, sisi lidah yang paling ujung atau paling bawah. Maksudnya adalah ini, ya, ya. Jadi ada tengah hafah, ini tengah hafah. Ada aqsal hafah di sini yang dalam, ya, aqsal hafah, wasatul hafah, ada adnal hafah, ya. Ada adna hafatul yumna, ada adna hafatul yusra, ya. Maka huruf lam keluarnya dari adna hafatal lisan, kedua sisi bagian bawah atau bagian ujung, ya, ini, ya. Mafhum insyaallah. Jadi semua sisi yang paling bawah ini adalah makhrajnya huruf lam, ya. Lidah kita ini yang melingkar di depan ini semuanya adalah makhraj huruf lam, namanya adalah adnal hafah. Ada adnal hafat, adna hafatul yumna, ada adna hafatul yusra, ya. Mafhum? Jadi kita harus pahami bahwa al-hafah itu ada 3 bagian. Ada aqsal hafah, wasatul hafah, adna al-hafah. Ada hafatul yumna, hafatul yusra, ya. Adapun huruf lam dari kedua sisinya, adna hafatay lisan, 2 sisi, ujung kedua sisi lidah, ya, ila muntaha tarafihi, sampai ujung lidah,
Jadi semuanya adalah makhraj huruf lam yang melingkar di depan ini, semuanya makhraj huruf lam ya. Insyaallah. Wallamu adnaha limuntahaha. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan ujung langit-langit atau gusi ya. Nah, jadi yang bertemu hafahnya, sisinya, bukan zahrul lisannya ya. Jadi permukaan yang di atas ini dinamakan dengan zahrul lisan. Sebagian kita mengucapkan lam dengan zahrul lisan, ini salah. Yang benar adalah dengan hafahnya saja. Ini bertemu dengan apa? Bisa dilihat di gambar, di gusi ya, atau ujung langit-langit ya. Naam. Ada juga sebagian yang mengucapkannya dari punggung bawah. Ini lebih salah lagi. Jadi yang paling benar adalah dari hafahnya, dari adna hafata lisan. Ujung dua sisi lidah ya. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan ujung kedua sisi lidah, bertemu dengan gusi atas ya, atau ujung langit-langit atas sebelum digeseri. Bisa dilihat di gambar, silahkan lihat di gambar. Naam. Ini huruf lam, huruf yang mudah insyaallah ya. Coba semuanya. La. Naam. Wallamu adnaha limuntahaha. Kemudian beliau melanjutkan wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Adapun huruf nun, dia dari ujungnya. Perhatikan perbedaan lam dan nun ya. Kalau tadi huruf lam dari ujung dua sisi lidah, ini huruf lam ya. Ini misalkan lidah, huruf lam dari ya ujung dua sisi lidah. Adapun nun min tarafihi, dari ujung lidah saja ya, bukan dari sisinya tapi dari ujung lidah saja. Mafhum ya? Naam. Dan huruf nun dia memiliki gunnah. Jadi huruf ini tersusun dari dua bagian. Perhatikan baik-baik bahwa huruf nun itu tersusun dari dua bagian hurufnya, huruf ini. Bagian yang pertama adalah bagian lidah, disebut dengan juz'ul lisani. Kita lihat di gambar, ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit. Ini disebut dengan juz'ul lisani, bagian lidah. Ada bagian yang kedua, itu bagian khayshum, al-juz'ul khayshumi ya. Itu gunnah, udara yang mengalir di hidung. Jadi huruf nun ini tersusun dari dua bagian ini. Kita tidak bisa mengucapkan huruf nun tanpa keduanya. Ya, kalau kita tidak menggunakan nun, tidak terucap huruf nun. Tidak ada huruf nun. Ya. Atau kita hanya menyebutkan dari gunnah saja. Ini juga bukan huruf nun, kecuali huruf nun yang ikhfa nanti kita pelajari. Tetapi pada asalnya huruf nun tersusun dari dua bagian ini. Bagian yang pertama apa disebut dengan apa? Juz'ul lisani. Tadi sudah kita sebut, maksudnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit, juz'ul lisani. Bagian yang kedua juz'ul khayshumi, maksudnya adalah udara yang keluar yang mengalir dari hidung. Keduanya membentuk huruf nun, dan tidak mungkin huruf nun diucapkan tanpa keduanya ya. Nah, ini huruf nun. Jadi kita sudah mempelajari 3 makhraj hari ini. Yang pertama huruf dad, kita ulangi, dari mana keluarnya tadi? Sisi lidah menempel atau menekan ke dinding geraham atas
ya, bagian yang diwarnai dengan warna ungu di situ, ya. Dan bersamaan dengan itu ujung lidah dia menyentuh kepada ujung langit-langit. Proses keluarnya adalah ketika udara keluar dari tenggorokan, dari sumbernya, ya, sampai kepada makhraj huruf dad atau sampai ke mulut, udara tadi mendorong lisan ke depan sedikit, ya. Maka kita harus menggerakkan lidah ke depan. Ad, 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 naam, ad, naam, ad. Dan ini adalah sifat istitalah yang akan kita pelajari di sifatul huruf. Ad, ad, naam, ad, ad, ya. Dan sekali lagi usahakan jangan sampai kita mendhammahkan huruf dad ini kecuali pada harakat yang dhammah. Ad, ya, ini salah. Ad, tapi ad, 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 ad. Naam. Kemudian yang kedua tadi makhrajnya huruf lam dari adna hafatal lisan, ujung dua sisi lidah, ya, bertemu dengan ujung langit-langit atau gusi. Al, ya. Kemudian yang ketiga tadi huruf nun dari ujung lidah saja, ya. Bedakan huruf lam dengan huruf nun. Kalau nun tadi dari ujung dua sisi, adapun huruf nun dari ujung lidah saja, ya, bertemu dengan gusi juga, jadi makhrajnya berdekatan. Tetapi dia lebih bawah sedikit dari huruf lam. Dia lebih di bawah sedikit dari huruf lam, ya. Di gusi lebih ke bawah sedikit, lebih dekat kepada gigi seri. Nah, baik, ini ketiga makhraj yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan bacaan kita surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di surat yang mulia ini ada lafzul jalalah Allah yang hukumnya apa? Tebal. Ketika huruf sebelum lafzul jalalah berharakat dhammah dan fathah. Huwa Allah, sebelum lafzul jalalah ada waw yang fathah, huwa Allah, maka ditebalkan. Begitu pula ketika sebelumnya dhammah. Contohnya apa? U'budullah, ya. Adapun ketika harakat sebelum lafzul jalalah kasrah maka ditipiskan billah, bismillah, ya. Apa bedanya huruf lam yang tebal dan lam yang tipis? Bedanya di mana? Bisa dilihat di gambar, ada al-lamul mufakhamah, ada al-lamul muraqqaqah. Mufakhamah artinya tebal. Dan perhatikan pangkal lidahnya, ya, naik, di sana meninggi. Allah. Adapun ketika tipis pangkal lidahnya dia turun. Bismillah, billah, ya. Jadi untuk menebalkannya adalah dengan meninggikan pangkal lidah. Allah. Naam, dan huruf lam hanya ditebalkan pada lafzul jalalah saja, kecuali pada riwayat Warsh. Di riwayat Warsh ditebalkan setelah huruf-huruf tebal, as-shalah misalkan. Naam.
Jadi kita ulangi bahwa perbedaan antara lam yang tipis dan tebal adalah pada pangkal lidahnya. Yang tebal pangkal lidahnya meninggi, yang tipis pangkal lidahnya dia merendah, turun, ya. Naam. Ya, silahkan yang ingin membaca surat Al-Ikhlas. Silahkan. Naam. Nah, pertama hamzahnya a gitu. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Jadi pada qalqalah huruf dal kita sudah bahas kemarin bahwa qalqalah itu adalah apa? Mengucapkan huruf dengan ketika sukun, huruf-huruf qalqalah ketika sukun dengan menjauhkan dua sisinya. Ahad, ab, ya, tanpa menambahkan hamzah di belakangnya. Yalid jadi yang benar lam yalid wa lam yulad, dan suaranya juga mengalir, maksudnya bersambung, tidak terputus, bukan seperti ini lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, salah. Yang benar lam yalid wa lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Nah, nah, ahsan, barakallahu fikum. Ya, selanjutnya. Ya. Qul huwallah, Allah, jadi tebalkan lafaz jalalahnya Allah. Nah. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan. Yang belakang juga boleh baca yang belakang. Ya. Nah, fadhal. Walam yakul lahu ku. Jadi kafnya sudah kita pelajari makhrajnya kemarin, dan juga sifatnya hamas. Ku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Santum, barakallahu fikum. Jadi huruf kaf kemarin sudah kita pelajari ya. Makhrajnya di mana? Huruf kaf makhrajnya dari mana? Pangkal lidah bertemu dengan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras, ya. Ak, dan juga dia punya sifat hamas. Ku. Hamas itu secara bahasa apa kemarin? Samar. Ya, secara istilah adalah samarnya suara pada sebuah huruf dan tidak bergetarnya pita suara, kemudian mengalirnya banyak dari udara. Ak, ku, ya, jadi bukan ku, tapi ku. Nah, dan dia punya sifat syiddah juga. Insyaallah akan kita pelajari lebih lanjut di sifatul huruf. Silakan yang ingin baca lagi. Nah.
Santum barakallahu fikum. Ya, jadi qalqalahnya ahad gitu ya. Jelas ya. Jadi qalqalah terbagi menjadi dua, ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu ada di akhir-akhir atau dalam kondisi waqaf. Adapun yang sughra dalam kondisi wasal. Lam yalid wa lam ini sughra. Wa lam yulad ini kubra. Artinya apa? Artinya qalqalah ketika berada di akhir dia lebih jelas daripada yang berada di tengah. Naam. Silakan, ada lagi yang ingin membaca? Naam. Barakallahu fikum. Ada lagi yang membaca? Naam. Satu lagi, silakan yang ingin membaca. Naam. ولم يكن له كفوا أحد. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan yang bertanya. Itu bukan pelajaran kita, ada pelajaran sendiri. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan makharijul huruf. Ada pelajarannya sendiri, pelajaran suara. Nah, dan itu tidak penting, yang penting makhraj kita benar, itu yang paling penting. Adapun itu mauhibah minallah, ada orang yang diberikan kelebihan di sisi itu. Ada juga yang tidak Allah berikan. Yang terpenting adalah kita perhatikan yang wajib dulu. Yaitu apa? Benarnya makharijul huruf. Kemudian setelah benar, baru kita belajar suara, memperbagus suara. Nah, bukan sebaliknya, kita belajar suara dulu, baru kemudian belajar makharijul huruf. Kalau seperti ini terbalik, ya, kita belajar yang mustahab dulu, baru yang wajib. Nah, Rasulullah bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golongan kami, bukan termasuk golongan kami yang tidak memperbagus suaranya dalam baca Al-Qur'an. Hasinu Al-Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Dan hadis-hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Namun yang wajib adalah kita mempelajari makharijul huruf, sehingga huruf-huruf yang kita ucapkan benar dan tidak tertukar dengan huruf yang lainnya, sehingga menyebabkan kepada tertukarnya atau tergantinya makna dari kalimat yang kita ucapkan. Jadi mempelajari makharijul huruf lebih penting dan lebih wajib. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan, mungkin ada yang belum jelas dari pelajaran kita. La dan la. Makhrajnya sama. Kita mengucapkan la dengan la. Tapi yang lebih sempurna adalah itu kaitannya dengan harakat.
sempurnanya harakat fathah. Kalau la tidak sempurna fathahnya. La lebih sempurna la. Jadi fathah adalah dengan membuka kedua rahang. La. Nah, jadi itu kaitannya dengan itmamul harakat, penyempurnaan harakat. La. Nah, gitu. Huwallah atau huwallah, gitu pertanyaannya. Ya, ketika huruf lam tebal Allah, kita harus menjaga huruf-huruf sebelumnya agar jangan sampai ikut tebal juga. Huwallah ini kita menebalkan waw. Kalau kita mengucapkan qul huwallah, huwa, ya, benar huwa. Jadi harus ada keseimbangan antara huruf-huruf tebal dan huruf-huruf tipis, jangan sampai saling mempengaruhi. Ya, huwallah, huwallah. Naam. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan, silakan. Membedakan apakah harus ditekan atau tidak. An sama saja, kalau tekanannya sama saja. Yang membedakan adalah nun, dia punya khayshum. Kalau kita mengkhayshumkan lamnya kita beri khayshum, kita beri gunnah, maka dia akan menjadi nun. Al begitu. Jadi untuk membedakannya adalah tidak perlu ditekan. Ya. Bukan ditekan, tapi dengan lebih memasukkan lam, memasukkan lidah saat mengucapkan huruf lam kepada gusi. Ya. Karena kalau ditekan maka akan hilang sifat inhirafnya nanti. Ya, akan hilang atau akan berkurang sifat inhiraf yang dimiliki huruf lam yang akan kita pelajari insyaallah nanti di sifatul huruf. Nah, insyaallah. Ada. Jadi mengucapkannya dengan menjauhkan dua sisi makhraj. Ba misalkan ada, dan dijaga juga sifatnya, jangan sampai yang huruf-huruf tipis ditebalkan qalqalahnya, abo, atau huruf-huruf tebal ditipiskan qalqalahnya. Iqa, ini salah. Iqra, iqa, yang benar iqa, ya, iqra. Naam. Waqtarib, waqa, bukan waqa. Itu pula yang tipis jangan ditebalkan. Waqtarib, ya. Naam. Jadi cara mengucapannya dengan menjauhkan dua sisi makhrajnya, dan menjaga sifatnya, kemudian tidak mengarahkan suara kepada harakat-harakat yang tiga. Abi misalkan, tubitum, ini salah, tubi dikasrahkan, salah. Tubitum, tapi tubetum. Naam. Insyaallah. Ya, silakan satu lagi pertanyaan. Atau kita cukupkan sampai di sini. Naam, qul. Iya, jadi kita tidak mendhammahkan huruf-huruf yang tidak dhammah seperti dhad tadi, tidak kita ucapkan do, ad. Jadi namanya dhammah itu adalah memajukan dua bibir, ya. Atau bahasa kita memonyongkan dua bibir. Ad. Dan sering dari kita mendhammahkan huruf-huruf yang tidak dhammah. Seperti qul huwa di sini. Di sini harus kita hilangkan dhammah pada lam, karena huruf lam yang sukun ini dia berada di antara dua huruf yang dhammah. Qul hu, maka hati-hati jangan sampai lamnya juga ikut dhammah. Qul huwallah, qul huwallah, qul, yang benar
qul. Nah, itu huruf-huruf yang sukun dia harus dibuka bibirnya, tidak didhammahkan. Huruf-huruf yang sukun semuanya harus dibuka. Begitu juga kuntum misalkan tidak dibaca kuntum. Nah, jadi huruf-huruf yang sukun sekali lagi harus dibuka bibirnya dan tidak didammahkan. Allah taala alam bisawab. Semoga huruf qalqalah yang di akhirnya ada tasydid wa tab. Ada sebagian yang mengatakan itu adalah akbar, qalqalah yang paling besar. Namun Allah alam yang paling benar dia sama dengan yang tidak bertasydid. Bedanya apa? Bedanya kita hanya menjelaskan tasydidnya saja dengan menahan sebentar. Wa tab. Ya, perhatikan wa tab dengan lahab sama, suaranya sama, derajat suaranya sama. Lahab wa tab sama. Bedanya apa? Kita menahan sebentar menjelaskan tasydidnya. Nah, adapun yang membagi kepada tiga bagian, yang terakhir adalah akbar, Allahu alam. Mungkin ini juga bisa diterima untuk memudahkan kita memahami bahwa yang ada tasydid itu harus lebih lama, begitu mungkin. Namun besar kecilnya suara dia sama dengan yang lainnya yang tidak bertasydid. Adapun yang di tengah, yang di tengah dia lebih lemah. Lam yalid wa lam yulad. Jadi sebenarnya ini kaidah untuk semua huruf. Semua huruf yang kita ucapkan ketika dia berada di akhir itu lebih jelas. Karena kita di situ menghabiskan nafas kita. Kecuali kalau kita kehabisan nafas, maka mungkin suaranya dia melemah. Tetapi ketika kita mengakhiri sebuah huruf dengan nafas yang banyak, maka dia akan menjadi lebih jelas. Jadi kaidah sughra, kubra ini sebenarnya ada pada semua huruf. Nah, Allah taala alam bisawab. Semoga bermanfaat dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya sebagaimana diturunkan dengan tartil, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan yang mulia ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an dengan sebanyak-banyaknya dan mentadabburi dengan sebenar-benarnya, mengambil manfaat sebaik-banyaknya dari Al-Qur'an. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.